Hutang saya kemarin 3 miliar. 1 tahun. 1 tahun udah lunas. Ya, berbagi saja Pak, teknisnya itu dengan pihak perbankan bagaimana, setelah ditolak apa yang dilakukan, fokusnya seperti apa? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan dari Banjarmasin. Saya nggak pandai ngomong sebenarnya. Saya ke sini sudah mengikuti PBTR dan hutang saya sudah lunas. Hutang saya kemarin 3 miliar. 1 tahun. 1 tahun udah lunas. Tahapannya memang dibebaskan dulu dari bunganya, habis itu baru bisa nyicil pokok. Akhirnya dalam 1 tahun itu lunas. Aset saya terjual, yang lama di plang dijual gitu, jual sendiri gitu. Aset di beda tempat, akhirnya laku, dilunasin udah habis gitu. Jadi sekarang menurut saya, kemarin kan saya langsung ke PPDR, belum ikut ini TBE. Itu tahun 2021 saya ikut PPTR. Habis itu, habis lunas saya mengikuti MBUBB. Jadi belajar meningkatkan usaha. Sekarang saya punya usaha yang baru, dua usaha gitu. Jadi saya mengikuti TBE ini, saya ingin nambah ilmu. Buat teman-teman saya di Banjarmasin yang belum ada rezekinya ke sini. Jadi saya bagi-bagi ilmu. Ada beberapa sudah saya sampaikan ke teman-teman dan alhamdulillah ada 5 orang sudah lunas hutang mereka. Itu saya dapat dari ilmu PBTR. Kan di PBTR itu ada, kita diajarin masalah teknis-teknis untuk menghadapi negosiasi dengan bank. Jadi itu detail dari A sampai Z. Jadi kita di sini kan kita mendapatkan basic mental kita. Menurut saya di sini 50% untuk mental kita, karena kita perlu senjata lagi. Senjatanya jadi PPTR. Jadi kita ngumpulkan peluru dulu. Jadi gini, kemarin itu di PPTR, setelah di PPTR pembelajarannya saya pulang, saya baru sadar ternyata Allah itu sedang berkomunikasi dengan saya. Jadi saya lakukan teknis-teknisnya, saya mulai negosiasi dengan bank. Bank pada saat bulan kelima, bank ngeplang itu tulisan dilelang. Karena sudah ada pembekalan ilmu, ya saya menganggap itu hak Allah gitu. Hak Allah masalah aib saya gitu kan, membuka aib atau menutup aib saya, hak Allah. Jadi saya sudah berserah, nggak masalah. Jadi saya santai. Habis pulang saya lepas dan mereka memang menjalankan proses mereka, SOP mereka. Nah, habis itu pada bulan Agustus kalau nggak salah tuh Agustus, saya ngumpulin uang itu, sampai ngumpulin uang dari usaha saya, seharusnya dibayarkan ke hutang bunganya 30 juta 1 bulan. Saya kumpulin, terkumpul 500 juta. Saya bawa ke bank. Saya sampaikan, saya taruh di meja kan. Akhirnya ditolak. Hasilnya ditolak. Saya pulang. Saya bilang ke mereka, ini saya akan putar lagi buat usaha. Setelah itu saya kumpulin lagi uang. Kadarullah aset saya yang lama sekali saya jual laku. Laku itu 1 M-an. Jadi saya bawa uang 1 M. Saya ini namanya apa? Cash is king ya. Saya kasih ke mereka, kalau misalkan bunga saya dihapus, saya akan masukkan ini 1 M. Akhirnya disetujuin.
Nah setelah disetujuin, saya nyicil hutang pokoknya 1 bulan itu 10 juta. 10 juta. Setelah 10 juta, setelah beberapa bulan itu 3 bulan atau 4 bulan, yaitu dari aset yang saya jual saya lunaskan. Jadi 2M itu 2M lagi saya bayarkan, akhirnya lunas. Pak Iwan, Ya. Sebentar saya tanya, dari ilmu pembelajaran di PPTR yang bisa diterapkan dalam proses lunas utang itu ilmu yang seperti apa? Mungkin saudara-saudara kita pengen dengar. Mungkin proses masalah teknisnya ya, Coach. Ya. Teknisnya, jadi tahapan-tahapannya itu, Coach. Ya, maksudnya berbagi dengan saudara-saudara. Oh ya. Ceritanya bagaimana ilmunya? Jadi kan saya diajarin cara bikin surat cintanya ke bank kan. Saya diajarin surat cinta. Jadi saya bikin, itu kan saya ajukan bahasanya yang telah diajarin, saya ajukan ke mereka. Akhirnya ya itu kan ada tahap-tahapannya kan. Bahasanya gini, saya beritikat baik akan melunasi hutang saya senilai 3 miliar dan saya akan mencicil pokoknya 10 juta. Saya akan membayarkan uang cash sebesar waktu itu kan 500 juta. Nah itu ditolak. Itu Coach. Kira-kira apa lagi? Ya, berbagi saja Pak, teknisnya itu dengan pihak perbankan bagaimana, setelah ditolak apa yang dilakukan, fokusnya seperti apa? Oh iya, itu jalan itu sebenarnya kan itu saya lagi proses negosiasi. Saya proses negosiasi sama pimpinan. Tapi itu AO-nya itu lagi bergerak, Coach. Lagi bergerak, nempel itu plang. Saya kaget. Kok nempel kan kita lagi negosiasi kok nempel, seharusnya kan gencatan senjata dulu gitu kan. Yeah. Saya ya itu saya santai aja sih, nggak marah-marah, saya lepas. Setelah ditempel saya 2 kali itu ditempel, saya lepas. Akhirnya memang itu prosesnya disetujui itu Coach. Ada yang mau bertanya langsung dengan Pak Ivan? Nanti Pak biar ada di PPTR aja. Oh iya. Ya. Dari pembelajaran yang saya ketahui itu nggak masalah. Soalnya kan itu masih hak kita kan. Sertifikat kita di tangan mereka dan kita berhak itu karena itu milik kita kan. Aset itu milik kita. Ya kita bilang aja kan hilang ditiup angin atau apa. Jadi mereka nggak akan yang saya alamin nggak mempermasalahkan, cuma diam aja, gitu. Galak Bu, cuman kita santai Bu, karena sudah belajar, jadi kita nggak terlalu nggak terpancing. Galak, tapi itu memang cara mereka Bu, sama itu namanya pembicaraannya juga kayak gitu-gitu juga Bu, terus gitu. Pak Ivan, ya, penting nggak seorang pengusaha ikut pembelajaran PPTR bersama pasangan? Sangat penting, Coach. Sangat penting. Tapi kemarin saya sendiri, Coach. Ya, berarti harus resi dong. Karena kemarin ini ada anak kecil bayi ya, jadi jaga istri, jaga anak. Ya sekarang sendiri, ya. Karena udah lunas. Kasih aplaus buat Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.